Tim kuasa hukum Gede Ari Astina alias Jering Superman is Dead atau Jering SID pada Jumat 11 Desember 2020 mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyerahkan memori banding. Hadir Ketua Tim Iwayan Swardana alias Gendo bersama rekan-rekan tim hukum. Penyerahan memori banding dari penasihat hukum Jering SID dilakukan di PT SPPN Denpasar. Gendo mengatakan memori banding setebal 72 halaman dan juga dilampiri catatan verbatim dalam setiap persidangan berdasarkan rekaman persidangan. Menurutnya, dalam berita acara persidangan serta putusan majelis hakim yang memeriksa perkara Jering hanya memasukkan pertimbangan hukum yang memberatkan Jering. Keterangan penting tidak masuk. Contoh, misalkan antara hubungan konseptual ID dan WHO yang bisa kemudian dimaknai bahwa ID adalah kacung WHO dalam konteks ID anggota CQ, anggota-anggota ID menjalankan rekomendasi WHO untuk wajib rapid test, prosedur wajib rapid test yang kemudian bertentangan dalam prakteknya bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia yang harusnya mengutamakan prioritas keselamatan pasien, tapi itu kemudian diabaikan dan kemudian mengutamakan prosedur rapid test. Lebih lanjut, Gendo menjelaskan hal yang tidak dimasukkan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim adalah hubungan konseptual antara ID dengan WHO. Di dalam pertimbangan hakim, keterangan misalkan Dr. Widiasa yang menyatakan bahwa SOP wajib rapid test berasal dari WHO hilang, kemudian beberapa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ada hubungan konseptual ID dengan WHO hilang, sehingga kemudian pertimbangan hakim menyatakan Jering mengatakan ID kacung WHO seolah-olah itu bukan fakta, itu seolah-olah menjadi fitnah. Kemudian juga beberapa keterangan-keterangan yang menguntungkan untuk Jering banyak dihilangkan. Misalkan Gendo menyebut keterangan latar belakang Jering yang anti rasis, humanis dan tidak punya rasa benci terhadap dokter tidak masuk dalam berita acara dan putusan. Padahal menurutnya itu penting karena hal tersebut bisa membedakan ujaran biasa dengan ujaran kebencian. Terlepas bahwa sebetulnya ujaran kebencian, kami melihat bahwa hakim tidak memahami apa itu makna ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian itu sebetulnya harus dibedakan dengan ujaran biasa. Ujaran kebencian dan ujaran biasa itu berbeda, yang poin pokoknya ada di niat. Ada di niat. Apakah dia niat memprovokasi, menghasut orang untuk benci atau tidak? Nah, kalaupun kemudian ada fitnah di dalamnya, ada penghinaan, sebetulnya sepanjang dia tidak ada niat untuk membenci, itu sebetulnya nggak bisa masuk. Bahwa ujaran kebencian bentuknya bisa fitnah, bisa penghinaan, iya. Tetapi tidak setiap penghinaan, tidak setiap ujaran yang berkobar-kobar di dalamnya mengandung kata-kata kasar itu adalah ujaran kebencian. Itu tidak begitu. Gendo sebut majelis hakim melanggar pasal 163 KUHP. Tentang informasi dan transaksi. Ia juga menegaskan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara Jering tidak adil karena hanya memasukkan keterangan ahli bahasa Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yaitu Wahyu Aji Wibowo. Padahal dalam persidangan, ahli bahasa JPU pendidikan formalnya bahasa Inggris, tidak menunjukkan CV di persidangan dan tidak ada di website sebagaimana ahli bahasa JPU terangkan. Kemudian ahli bahasa Jiwatmaja yang malah mengurai soal intensi, soal niat mengenai ujaran kebencian itu nggak dimasukkan. Sehingga kemudian niatnya tidak pernah diuji, tapi hakim hanya menguji dari akustik bahasa, bentuk-bentuk bahasa. Bahkan kemudian lagi satu, majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar melanggar pasal 163 KUHP. Yakni hakim sebenarnya ketika ada keterangan saksi atau ahli di depan persidangan yang berbeda, baik dengan BAP maupun dengan keterangannya di saat itu. Misalkan pertanyaan A, ditanya jaksa jawabannya A, ditanya pengacara jawabannya B, itu seharusnya ketika ada perbedaan itu ditanyakan yang mana dipakai. Gendo menjelaskan postingan Jering di tanggal 13 Juni 2020 dengan 15 Juni 2020 dipaksakan menyambung oleh majelis hakim. Diakui di persidangan oleh ahli, oleh saksi bahwa postingan tanggal 15 tidak ditujukan kepada siapapun termasuk kepada ID. Artinya seharusnya itu tidak bisa disambungkan. Postingan tanggal 13 Juni 2020 tidak bisa disambungkan seolah-olah berhubungan dengan postingan tanggal 15 Juni 2020. Karena itu sesuatu yang berbeda. Tanggal 15 postingan Jering 15 Juni 2020 tidak memention siapapun termasuk ID, harusnya lepas.
Nah, hakim memaksakan seolah-olah ini adalah perbuatan berlanjut dengan kehendak yang Gendo sama. menilai hal Padahal tersebut berbeda. tidak ada tolak ukurnya, sehingga itu merupakan asumsi dari majelis hakim. Lalu terkait perbuatan walkout jering yang dinilai oleh majelis hakim telah menghina persidangan, Gendo juga mengajukan informasi tambahan kepada majelis hakim banding bahwa pada sidang sebelumnya, yaitu pada 4 Desember 2020, ada terdakwa yang merokok pada saat sidang dengan agenda pembacaan putusan, dan tindakan itu hanya diberikan peringatan oleh salah satu hakim yang memeriksa perkara jering. Jadi dari seluruh rangkaian itu, kami melihat memang ada satu framing dari pengadilan, dari majelis hakim yang memang ingin menghukum jering, walaupun hukumannya lebih ringan ya dari tuntutan jauh ya, itu kami apresiasi, tapi ada framing untuk menghukum dia.